everyone, welcome back to Jinggas Jive. So, hari ini aku akan bahas sesuai yang tadi ada di intro. Ya, self-love journey aku. So, kalau kalian penasaran, ikutin sampai habis. Bye! Jadi, sebenarnya apa sih itu self-love? Apa cuman tentang kamu yang udah mulai percaya diri dengan parasmu, dengan bentuk tubuhmu? Apa cuman itu? Sebelum aku tahu bahwa ternyata self-love itu bukan hanya tentang mencintai fisik kita, tanpa terkecuali. Self-love juga berarti mempercayai kemampuan yang ada di dalam diri kamu, dan rasa ingin bertumbuh menjadi lebih baik lagi dari versi diri kamu yang sebelumnya. Itu self-love. Jadi, dulu aku selalu merasa aku udah self-love. Karena aku udah berdamai dengan segala akne yang ada di wajah aku dulu semasa aku breakout. Aku udah puas sama arti self-love saat itu. Ya bahwasanya kalau self-love itu ya cuma mencintai fisik kamu aja. Tapi dari waktu ke waktu, aku ada perasaan dimana disitu kayak teman-teman aku berani maju sedangkan aku enggak. Terus aku tanya ke diri aku sendiri, kenapa sih kok kamu nggak berani maju kayak teman-teman kamu? Padahal kan kalau dipikir-pikir, aku juga bisa ngelakuin itu. Terus hati kecil aku, hati mungil aku jawab gini, aku gak percaya sama kemampuan diri aku sendiri, aku masih belum percaya sepenuhnya sama diri aku. Dari situ aku sadar bahwasanya aku belum sepenuhnya percaya sama diri aku sendiri dan belum sepenuhnya self-love, yaitu sama kemampuan aku. Aku gak percaya sama kemampuan aku kalau aku bisa untuk bertumbuh dan berkembang jadi lebih baik lagi. Karena setiap mau maju di event-event tertentu, tuh aku selalu merasa aku nggak cukup bagus untuk itu, yang padahal nggak ada salahnya untuk coba aja. Nah, dari situ aku sadar bahwasanya aku nggak bisa terus-terusan merasa nggak cukup. Nah, dari situ aku sadar bahwasanya aku nggak bisa terus-terusan merasa nggak cukup. Dari situ juga aku mulai penasaran sebenarnya apa sih self-love itu. Nah, dari sini juga aku mulai rajin baca-baca buku self-improvement, apalagi tentang self-love. Dan dari baca buku itu aku tahu bahwasanya ternyata self-love itu bukan hanya tentang mencintai fisik kita, tapi juga kemampuan kita dan belajar gimana caranya untuk bertumbuh menjadi lebih baik lagi dari diri kita yang sebelumnya, bukan dari orang lain. Nah, dari semua buku yang aku baca, aku akan kasih 3 step cara tercepat untuk kamu self-love di video ini. So, tonton sampai habis. Pertama, aku mulai dengan self-reflection. Jadi kayak aku mulai nulis di jurnal tentang hal-hal yang aku suka, atau hal-hal yang aku nggak suka, atau hal-hal yang bikin aku sedih, yang bikin aku bahagia. Jadi sebenarnya self-reflection itu kayak cermin yang bikin kita bisa lihat diri kita lebih jelas. Dan kenapa ini masuk ke poin pertama? Karena menurut aku untuk mulai self-love itu kita harus mengenal diri kita sendiri. Nah, dengan self-reflection juga kita bisa lebih aware dan bisa memanfaatkan kekuatan kita atau memperbaiki kelemahan kita. Nah, di poin pertama ini juga aku merasa aku lebih mudah dalam mengambil keputusan. Karena aku udah tahu nih apa yang aku mau dan apa yang aku nggak mau. Atau apa yang aku suka dan apa yang nggak aku suka. Oke, kita masuk ke poin kedua, yaitu stop comparing yourself to others, atau stop banding-bandingin diri kamu dengan orang lain, karena jelas beda. Dan selain buang-buang waktu, kamu juga akan stuck di situ-situ aja. Daripada kita banding-bandingin diri kita dengan orang lain, kita bisa lakuin hal-hal positif lainnya yang bermanfaat buat diri kita sendiri. Contoh, baca buku untuk nambah knowledge, atau improve skill kita. Masih banyak hal lain yang kayaknya tuh nggak merugikan diri kamu, yang justru malah nambah skill kamu, improve diri kamu sendiri. Daripada kayak tadi galau, sedih, yang gak ada manfaatnya sama sekali. Jadi, stop yuk banding-bandingin diri kamu dengan orang lain yang gak ada habisnya itu, dengan membaca buku atau improve skill di hobi kamu yang jelas itu menghasilkan buat diri kamu. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga yang sebenarnya lumayan sama dengan poin kedua, tapi ini lebih spesifiknya, lakuin apapun yang buat kamu bahagia. Iya, apapun, selagi itu nggak merugikan orang lain. Jadi, sebenarnya tuh di sini poinnya kita kayak bodo amat tentang apapun kata mereka atau kata netizen tentang hal yang kamu lakukan untuk mencapai kebahagiaan kamu atau membuat kamu bahagia, selagi itu benar dan nggak merugikan orang lain. Oke, jadi segitu aja untuk video self-love journey aku hari ini. Mungkin kalau ada tambahan lagi, aku akan bikin self-love journey part 2. So, semoga kalian bisa praktekin ini dan semoga bermanfaat videonya. See you in the next video. Bye!